Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari hasil bacaan saya dari Al-Ihwal Nabi dan perkataan mengenai hidup kerohanian. Nah, ada penulis yang menitik beratkan pandangan hidup kepada kerohanian mengenai tentang Rasul yang dimana kehidupannya itu dia sangat memiliki kesederhanaan, mulai dari pakaian, makanan yang hanya sekerat roti atau sebiji tamar diiringi seteguk air, dan ibadahnya. Beliau pernah bangun tengah malam, beliau pun pernah menangis dalam melakukan ibadah, dan itu adalah sebuah kehidupan ideal yang dimana amat sangat dirindukan oleh ahli-ahli tasawuf. Dan Rasul pernah kehabisan harta, dan pada saat kondisi itu pun beliau pernah didatangi oleh seorang orang miskin minta bantuan, dan pernah juga sepadang kambing yang dihadiahkan orang untuknya di waktu asar. Nah, beliau sebelum masuk waktu maghrib telah habis dibagi-baginya, sehingga ketahuan bahwa yang akan dimasak istrinya di rumah tidak ada. Nah, ada sebuah kisah. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasul, manakah yang disukai oleh beliau? Apakah menjadi seorang nabi yang kaya raya sebagai Sulaiman, atau yang amat sengsara hidupnya sebagai Ayub? Beliau menjawab bahwa beliau lebih suka lapar seharian layaknya seharian kaya seharian. Nah, di waktu lapar supaya beliau sanggup melakukan sabar, dan di waktu lapar supaya beliau sempat melakukan syukur. Nah, beliau mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita berada di kondisi bawah, kita tidak mempunyai apa-apa, kita diperintahkan untuk selalu bersyukur. Kenapa? Dan beliau pun mengajarkan kepada kita dan pada saat kita berada dalam kondisi yang mampu atau berada, kita selalu diperintahkan untuk bersyukur. Nah, itu pun yang dilakukan oleh para sahabat Nabi pada saat itu, yang dimana Rasul memiliki tawadu, rendah hati, dan selalu berbagi dan bersabar dan sifat-sifat yang beliau miliki. Nah, mungkin itulah sedikit yang mampu saya jelaskan mengenai hasil dari bacaan saya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas tentang sumber keislaman dalam tasawuf. Kaum Sufi itu sendiri atau golongan Islam yang tidak masuk ke dalam salah satu mazhab kerohanian yang membantu pendirian mereka berkata bahwasanya pokok ambilan hidup kerohanian itu ialah agama Islam sendiri. Pertama Quran, kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, dan juga kehidupan para sahabat-sahabatnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 17,
Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar itu, melainkan Allah yang melempar. Menurut pendapat kaum sufi, ayat ini adalah dasar yang kuat sekali dalam hidup kerohanian. Beberapa soal besar dalam tingkat-tingkat perjuangan kehidupan dapat disimpulkan ke dalam ayat ini. Yang melempar bukanlah Muhammad, melainkan Tuhan. Gerak dan gerik tidaklah ada pada kita, melainkan dari Allah semata. Kita bergerak dalam kehidupan ini hanyalah pada lahir belaka. Tidak ada yang terjadi kalau tidak izin Allah. Seorang hamba Allah dengan Tuhannya hanyalah laksana sebuah kalam dalam tangan seorang penulis. Menulis karena digerakkan saja. Kehidupan menurut ajaran kaum sufi yang dikuatkannya dengan berbagai ayat dalam Al-Quran adalah tipu daya belaka. Tidak boleh digantungi, orang harus insyaf membegangnya, supaya jangan terpegang api. Orang mesti insyaf menelannya, karena dia adalah laksana makan jeruk yang pahit peninggalannya. Awalnya manis, akhirnya pahit, dunia pahit meninggal. Banyak orang yang dihimbau dan dirayunya, lalu lupa akan perjalanan hidupnya. Diturutinya belaka seruan itu, tetapi akhirnya tidak didapati apa-apa. Orang-orang yang beriman haruslah ingat akan janji Allah yang sejati dan yang benar. Dalam menyempurnakan janji Allah, itu manusia akan diperdayakan oleh seruan hidup keduniaan yang fana. Sebab itu, mereka disuruh berhati-hati sangat. Pandangan yang seperti ini kepada dunia apabila diperhatikan buku-buku kaum sufi dan yang menganjurkan hidup kerohanian sama sekali didasarkan kepada berbagai ayat di dalam Al-Quran. Inilah pokoknya. Sesudah itu baru mereka ambil dasar dari hadis Nabi atau perbuatan Nabi dan sahabat-sahabatnya atau kehidupan orang-orang yang utama atau Nabi dan sahabat-sahabatnya atau kehidupan orang terdahulu. Karena dalam pokok ajaran agama Islam, semua nabi-nabi itu adalah nabinya. 25 bilangan rasul. Dan akhir sekali mereka kemukakan beberapa hikayat atau cerita yang diterima tentang kehidupan sedemikian itu. Dasar yang kedua ialah hadis Nabi, terutama hadis Qudsi, yaitu suatu hadis istimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad, seakan-akan Tuhan sendiri yang bercakap dengan dia, sedang orang Islam biasa dapatlah membedakan bunyi Al-Quran, hadis biasa atau hadis Qudsi jika didengarnya. Sebuah hadis Qudsi itu yang sangat dipegang oleh kaum sufi ialah hadis kuntu kanzam makfian, adalah aku suatu perbendaharaan yang tersembunyi, maka inginlah kau supaya diketahui siapa aku, maka aku jadikanlah makhlukku, maka dengan akulah mereka mengenal aku. Kehidupan dan alam penuhlah dengan rahasia-rahasia tersembunyi. Demikian kata kaum sufi, rahasia-rahasia itu tertutup oleh dinding. Di antara dinding itu ialah hawa nafsu kita sendiri, keinginan akan hidup dan dunia. Tetapi rahasia itu mungkin terbuka dan dinding hijab itu mungkin tersimbah dan kita dapat melihat atau merasa atau berhubungan langsung dengan yang rahasia. Asal kita sudi menempuh jalannya. Jalan itulah yang mereka namai tarekat. Ya itulah saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufatul Ibin dari Pendidikan Agama Islam. Nah, saya akan sedikit menguraikan hal-hal dalam buku tasawuf yang dimana yang kita bahas mengenai pengaruh-pengaruh lain atas hidup kerohanian Islam. Ada beberapa pengaruh dalam kerohanian Islam, antara lain yaitu pengaruh Hindia. Kenapa dikatakan pengaruh Hindia? Karena jalan cara atau jalan yang sama dalam syariat dalam beberapa hal di dalam ajaran Islam dengan ajaran Hindia. Nah, antara lain jalan yang sama atau paralel tentang
kesatuan semesta di antara tasawuf Islam dengan Brahmana ini. Nah, inilah yang mendorongkan kebanyakan sarjana mengatakan bahwa tasawuf Islami tidak mungkin berasal dari Islam. Apatah lagi ajaran Pateisme itu sangat bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu tauhid. Dan Islam sangat menjelaskan perbedaan sifat Khalik dengan sifat makhluk. Nah, dan Islam sangat menjelaskan perbedaan sifat Khalik dengan sifat makhluk. Selain Allah adalah alam semua, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, itulah yang menjadi pengaruh India dalam kerohanian Islam. Nah, dan kedua ada pula pengaruh kerohanian dalam ajaran Islam. Yang kedua, pengaruh Persia. Nah, di mana pengaruh Persia ini pun dalam kepercayaan kaum Syiah itu kerap kali amat berdekat pertumbuhannya dengan tasawuf. Bahkan mempengaruhi terdapat kepercayaan tentang hak ketuhanan raja. Artinya Tuhan menjelaskan pada iman. Semuanya bersumber dari Persia. Nah, itulah yang menjadi pengaruh besar kerohanian dalam Islam. Nah, tentang alam ini dan tentang alam itu kemudian oleh tujuan orang kutub, yaitu wali yang amat tinggi kekuasaannya, pun juga kepercayaan Persia. Demikian juga kepercayaan orang tasawuf bahwa yang asal mula terjadi ialah al-haqiqat Muhammadiyah, dan daripadanya baru terjadi segala isi alam dan hakikat. Itu laksana seekor burung naruri di dalam keredaan kaca. Itulah. Nah, kalimat itu maknai bahwa Ahrumiyah Hamzul, Tuhan kebaikan menjadi alam ini tidaklah secara langsung, melainkan dengan perantara kalimat. Nah, itulah. Dan ketiga, ada pula pengaruh terhadap agama Nasrani. Nah, pengaruh agama Nasrani ini, kemudian itu ada pula pendapat yang mengatakan ajaran tasawuf dalam Islam itu sebagai besar bersumber dari agama Nasrani. Nah, kenapa sebagian mengatakan seperti itu? Karena banyak pendapat-pendapat begini dikuatkan dengan macam-macam alasan. Misalnya ia mengatakan bahwasanya perhubungan kehidupan orang Arab dengan orang Nasrani itu memang telah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, sehingga ada beberapa di antara mereka saling berselisihan dan menunjukkan pembuktian bahwa ajaran tasawuf Islam didirikan atas sendi-sendi Nasrani. Nah, maka berkatalah ada beberapa orang dari kaum ini mengatakan bahwa inilah bukti pengaruh Nasrani, kata mereka, karena memang ini inti dari ajaran Nasrani itu ialah cinta, sedangkan ajaran Islam lebih banyak mengancamkan neraka dan membujukkan surga. Nah, itulah jadi pengaruh agama Nasrani dengan kerohanian agama Islam. Nah, ada pula yang terakhir ini pengaruh terhadap
filsafat Yunani. Mengapa dikatakan pengaruh filsafat Yunani? Karena beberapa penyelidik yang berpendapat bahwa pengaruh filsafat Yunani amat besar dalam tasawuf Islam itu tidak pula kurang. Artinya bahwasanya filsafat Yunani mempengaruhi alam pikiran Islam. Tidak seorang pun yang dapat memungkiri. Yang dimaksud alam pikiran ini, Islam telah memakai filsafat Aristoteles. Untuk apa? Untuk menguatkan kepercayaan kepada zat pencipta sarwa sekalipun alam itu. Nah, kemudian kemungkinan yang telah menjelma menjadi apa yang dinamai ilmu kalam, logikanya seperti ini. Aristoteles dipakai di samping idealisme Plato, semboya Sokrates yang terkenal yang didapati tertulis di dinding Ma'bad Delphi. Artinya dari tulisan itu mengatakan bahwa, atau tulisannya di situ mengatakan, kenallah dirimu, telah disesuai oleh ahli tasawuf dengan hadis atau kata hikmah tasawuf yang terkenal pula, yaitu barang siapa yang mengenal dirinya maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Maka ajaran tasawuf ini dengan ilmu kalam ini dengan ajaran Yunani sangat sama persis, bisa diartikan sama tafsirannya dengan ajaran Yunani ini, filsafat Yunani berbicara tentang logika. Nah, situ. Nah, maka timbullah beberapa istilah sebagai zauq, wajid, rindu, dan beberapa istilah seperti bla bla bla.